Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, kembali lagi di channel Dika Wiryawan. Oke teman-teman, pada dini hari ini jam 3 lebih dikit teman-teman, jam sepertiga malam atau jam dini hari, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus tahun 2025 saya sudah berada di stasiun Purwakarta setelah sebelumnya saya sudah melakukan full trip kereta api lokal Bandung Raya dari Cicalengka sampai dengan Purwakarta. Nah, pada video kali ini seperti yang teman-teman lihat pada thumbnail yang ada di video ini, saya akan melanjutkan perjalanan tapi nggak melanjutkan ke arah Jakarta, nggak naik Walahar karena itu juga udah pernah. Tapi sekarang saya akan full trip balik lagi ke arah Garut ya teman-teman. Jadi kita full trip kereta api lokal paling jauh di Daop 2 Bandung, ataupun kereta api lokal paling lama perjalanannya dari Purwakarta sampai dengan Garut via Bandung. Nah, sebenarnya nanti keberangkatannya jam 4.25 atau setengah 5 sebelum azan subuh itu keretanya udah berangkat dari Purwakarta. Tadi waktu saya turun dari kereta api lokal Bandung Raya, itu keretanya sudah terparkir dengan tenang di jalur 3 stasiun Purwakarta. Kita masih menunggu kapan diizinkan untuk masuk. Ikuti terus perjalanan kali ini sampai akhir, semoga videonya bermanfaat dan bisa menjadi referensi perjalanan teman-teman semua. Nah, teman-teman yang mungkin bermalam untuk transit di sini atau nunggu kereta keberangkatan atau baru turun di stasiun Purwakarta itu jangan khawatir, karena stasiunnya insya Allah aman 24 jam, apalagi di sana banyak deretan warung-warung yang bukanya itu 24 jam. Jadi bisa kalau misalnya teman-teman mau nyemil-nyemil dulu, ngopi dulu, atau emang makan, tadi saya juga pesan pop mie di sana. Kalau misalnya mau nge-wifi juga bisa, mau ngecas juga bisa, lengkap. Toilet WC umum juga ada di luar sini ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau parkir juga aman, karena sekarang stasiun Purwakarta ini sudah ada palang pintu dari pengelolaan Reska Parking. Jadi insya Allah aman lah ya, dan tarifnya pun tertib. Ini dia. Nah, oke teman-teman, sekitar jam setengah 4 ini kita sudah diizinkan untuk masuk ke peron. Di sini situasi stasiun Purwakarta, stasiunnya nggak gede-gede banget sih ya. Ke sebelah sana ada toilet dan juga musola. Dan seperti ini suasananya. Ini kereta api yang saya naiki tadi. Ini dia sudah dinyalakan kembali, sudah dipanasin lokomotifnya. Di sana ruang kepala stasiun dan juga PPKA. Kalau tidak salah ya, ini tuh kerangkaian yang ini nanti bakal dikirim ke Cikampek untuk jadi Jatiluhur. Pemberangkatan Cikarang yang pertama, dan yang dari Cikampek itu dibawa ke sini, baru lokomotifnya diputar wali untuk jadi Walahar yang pertama. Biasanya sih kayak gitu ya, kalau misalnya saya nyambung-nyambung trip murah sampai Jakarta. Nah teman-teman, sebenarnya dari tadi masih banyak ternyata kereta api yang memutar dari arah Jakarta, mulai dari Bogowonto,
kemudian ada juga Gajayana. Tadi barusan aja ngelewat itu Sembrani sebelum masuk sini tuh. Dan kereta-kereta lain yang normal melintas seperti Serayu dan juga Parahyangan juga tadi lewat sini ya. Jadi bukan dibatalkan, ya mungkin ada sebagian yang dibatalkan, tapi ada sebagian juga yang mengalami keterlambatan keberangkatan teman-teman. Tapi tetap diberangkatkan via selatan atau via Bandung. Jadi belum sepenuhnya yang utara bisa dilalui gitu teman-teman. Mudah-mudahan nanti kita juga bakal banyak disusul atau silang. Jadi biar makin seru perjalanannya. Kurang lebih perjalanan sekitar 5-6 jam ke Garut ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi untuk kereta api yang dari Purwakarta menuju Garut ini, atau dari Purwakarta menuju Bandung kemudian langsung ke Garut, itu hanya 2 keberangkatan, yaitu yang subuh ini dan juga yang sore ya teman-teman. Dan apa ya namanya, kalau dari Bandung ke arah Garut itu lumayan banyak, karena ada tambahan kereta api malam yang dari Padalarang tujuannya Cibatu. Nah dari Garut juga sama, dari Garut ke arah Bandung itu ada yang sampai Bandung kemudian langsung Purwakarta, ada yang cuma mentok Padalarang aja. Jadi kalau misalnya dari Garut ke Bandung ataupun Bandung ke Garut dan juga Cibatu, itu ada 3 keberangkatan per harinya, baik dari kedua arah. Sementara kalau misalnya yang Purwakarta ini ke Bandung ataupun ke Garut itu hanya 2 keberangkatan per harinya. Nah teman-teman, jam 3.45 atau jam 4:15 ini kita sudah dipersilakan masuk untuk penumpang yang jurusan Bandung sampai dengan Garut di jalur 3 yang kanan ya teman-teman. Jangan ketukar karena yang ini mau ke arah Cikampek Cikarang. Oke, kita masuk di yang paling belakang aja karena ini bisa bike ride ya. Nah langsung aja di sini teman-teman, di 1A 1B paling belakang. Nah ini akhirnya saya pilih di paling belakang setelah sebelumnya kalau di trip sebelumnya itu saya pilih yang paling depan yang dekat lokomotif. Nah ini Purwakarta ini stasiunnya itu bangunan utamanya di ujung sih ya. Jadi kalau yang ke arah Jakarta ini atau Cikampek ini bakal kereta yang paling depan yang dekat stasiun. Kalau ya ke arah Bandung ini yang kereta paling belakang. Untuk susunannya seperti biasa, jadi 7 kereta ekonomi ke depan, dan paling depan itu ada kereta ekonomi pembangkit. Di depannya itu ada lokomotif, tapi kayaknya kalau misalnya review lokomotif dari sini jauh banget teman-teman. Malas ke depannya dan nggak dapat peron deh kalau nggak salah kalau udah ke depan sana tuh. Ya semua sarananya itu mulai dari lokomotif dan juga keretanya itu milik Depo Induk Bandung, tapi bisa dipakai oleh lokal Garut, Cibatu, kemudian lokal Bandung Raya, lokal Purwakarta sampai dengan Walahar Jatiluhur yang jurusannya ke Cikampek Cikarang sana. Dan kereta yang saya naiki ini memiliki train mark E37 dan juga 5, dimana E ini artinya adalah sarana ini atau kereta ini dapat dipacu dengan kecepatan maksimal 100 km per jam. 37 ini adalah berat totalnya yaitu 37 ton, dan 5 ini adalah tipe bogi atau tipe rodanya yaitu bogi K5. Nah, sementara untuk kode keretanya adalah K306661BD, di mana K3 ini artinya kereta ekonomi, 0 itu tanpa penggerak, 66 itu awal beroperasinya itu tahun 1966, udah berapa kali modifikasi ini sampai jadi kayak gini. Kayaknya dulu juga nggak bakal ada kereta yang modelannya kayak gini deh. Nah, 61 ini nomor urutnya dan tipe induknya adalah Bandung, teman-teman. Ini beda 40 tahun sama rangkaian yang sebelumnya saya naiki. Wah, jauh banget itu ke depan sana. Nah, oke teman-teman, selesai tiba ini kita langsung putar balik lagi secepatnya, karena juga udah telat juga untuk jam keberangkatan ke arah Bandung. Nah, mungkin karena saya nggak sempat review lokomotifnya waktu di Purwakarta, saya review di sini aja ya teman-teman. Untuk lokomotifnya ini adalah seri CC201.
CC itu adalah roda atau gadar penggeraknya berkonfigurasi 33. 2 artinya diesel elektrik. 01 serinya. Nih. Oke. 9205. 92 itu tahun beroperasinya 1992 untuk pertama kali, dan 05 adalah nomor urutnya di Induk Bandung. Kembali lagi menuju Purwakarta, dan ini lokomotifnya akan dinas sampai dengan Cikarang, teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk fasilitasnya tetap saya review. Takutnya teman-teman belum lihat video-video saya sebelumnya. Untuk kereta ekonomi, kursi tegak konfigurasi 32 ya teman-teman, dengan kapasitas maksimal adalah 106 tempat duduk atau 106 penumpang. Di atas ini ada bagasi, kemudian dilengkapi dengan AC split atau AC rumahan sebanyak 6 unit di kereta ini. Kemudian di ujung sana terdapat pengharum ruangan, kemudian juga ada CCTV-nya teman-teman. CCTV-nya di atas ini ternyata. Ada CCTV-nya, kemudian di sini ada cup holdernya, ada stop kontak, ada gantungan, biasanya dikasih kantong kresek untuk sampah teman-teman. Dan untuk ruang kakinya, kalau saya rasa ini yang saya naiki sekarang ini lebih sempit daripada kereta sebelumnya ya teman-teman. Mungkin jaraknya beda-beda atau gimana, kurang tahu. Dan untuk toiletnya itu ada di dua sisi. Di sisi yang satunya jongkok, di sisi yang sini itu ini ya, apa namanya, duduk teman-teman. Apalagi di sini juga ada palu pemecah kacanya, lengkap ya. Papan informasi itu untuk informasi kondektur, biasanya ada di ujung kereta ya, nomor telepon dan juga namanya ketika butuh bantuan sesuatu selama perjalanan. Oke teman-teman, kita coba review salah satu toilet di sisi yang satunya dulu. Ini ada kloset duduk di sini, jadi campur ya, ini bisa buat laki-laki dan juga perempuan. Nah, tapi digunakan ketika kereta apinya berjalan ya teman-teman, karena kalau misalnya lagi diam di stasiun kayak gini, ini airnya rembesnya langsung ke bawah. Ini ada semacam cermin, kemudian ada tisu, wastafel, ada sabun juga, ada klosetnya seperti ini, dan ada tong sampahnya. Blower juga ada, jadi nggak bakal pengap, aman teman-teman. Nah, ini kalau semboyan 21 pertanda akhir rangkaian, malam-malam ini pakai lampu kayak gini teman-teman. Kalau pagi atau siang pakai semacam kayak ada besi gitu. Nah, yang kayak gini nih. Ini langsung dipasang karena nanti kita dari gelap menuju ke terang soalnya keretanya. Dan ini untuk toilet yang satu lagi, untuk toilet jongkok teman-teman. Kurang lebihnya sama, ada cermin, ada blower, ada wastafel, tisu, sabun, kloset, dan juga pastinya ada tempat sampahnya biasanya. Nah, itu dia. Sekitar jam 4 lebih dikit ini rangkaiannya dikirim teman-teman, tanpa penumpang. Jadi rangkaian luar dinas tidak membawa penumpang, dikirim ke Cikampek untuk dijadikan kereta api Jatiluhur, lokal Jatiluhur ya. Mau berangkat ya? Oh iya. Tadi ada yang ketinggalan, suaminya pokoknya masuk, dianya nungguin di luar. Ketiganya ya? Oh kejauhan Pak, udah deh. Ketiganya. Oh iya, ketiganya ya?
Stasiun pertama yang kita singgahi stasiun Ciganea. Ini asli banyak banget sih penumpang yang pagi hari ini berangkat menuju ke Bandung deh kayaknya. Ya beberapa mungkin ada yang bablas ke Garut kayak saya. Cuma rata-rata ya Bandung sih, saya yakin Bandung kok. Nah dari Bandung nanti yang dari Purwakartanya turun, dari Bandung naik, penumpang Bandung jurusannya pada ke Garut. Nah ini kita papasan sama kereta apa ini yang dari arah timur. Kayaknya ini kereta yang ikut muter deh. Nah oke teman-teman, kita sampai di stasiun Sukatani. Kalau teman-teman tahu, kilometer 88 rest area tol Cipularang itu letaknya juga nggak jauh dari sini. Jadi jalur kereta apinya ini apa ya, ibaratnya zigzag sama jalur tol. Dan sebenarnya nggak gitu jauh juga sama jalur kereta api cepat. Cuma bedanya kalau jalur kereta api cepat nggak kelak-kelok, dominan lurus dan motong-motong gunung via terowongan dan juga jembatannya. Argo Anjasmoro teman-teman. Ini kereta api Argo Bromo Anggrek teman-teman. Oke, sekarang kita tinggal nunggu Argo Bromo Anggreknya sampai Pleret, baru kita bisa diberangkatkan kembali. Mungkin kita akan sholat subuh dulu di dalam rangkaian supaya hati tetap tenang. Kita sampai di stasiun Pleret. Walaupun stasiunnya kecil-kecil tapi penumpangnya banyak banget sih yang masuk ya teman-teman. Yang naik ya. Oh iya, boleh ibu putar. Aduh. Ini stasiun. Iya, Kalau Pleret. ini mau sholat dulu bisa nggak? Nggak bisa ibu, soalnya sebentar di sini ya, paling di dalam kereta ibu. Sudah kereta yang parah ya? Ya nggak ada. Lihat kan itu. Kalau saya sih ngikutin arah laju kereta sih kalau diajarinnya, soalnya darurat di kendaraan gitu. Ya, Jalur satu kereta api kita komuter lain tunggu masuk kereta api Argo Bromo Anggrek di stasiun Cikadongdong. ini kita bakal berhenti agak lama kayaknya, bakal nunggu Argo Bromo Anggreknya yang di depan kita itu masuk stasiun Cikadongdong dulu, baru kita bisa berangkat. Karena jarak peta amannya adalah satu peta stasiun aktif yang memiliki rel berkompatibel ya teman-teman, jadi bisa buat silang ataupun susul. Ini kalau jamnya pas ini bisa nyate dulu sebenarnya, cuma ini subuh banget. Kemarin juga di video sebelumnya malam banget sampai sini, udah pada tutup kali ya tukang satenya. Loh bentar, ini kita bakal silang Argo Bromo atau nunggu Argo Bromo yang depannya berangkat ya, kurang tahu nih. Tapi itu ada sinyal hijau di sana. Dan di sebelah situ ada semacam, Dipo lori teman-teman, di situ ada lori, tapi nggak kelihatan, gelap banget. Waduh, pagi-pagi sunrise cerah. Lagu stasiunnya Sabi Lulungan ini. Kita sampai di stasiun Cikadongdong, di jalur 1 itu terparkir pleasure, jadi kita berarti di jalur 2. Ternyata kenapa kita tadi nunggu Argo Bromo Anggreknya masuk sini dulu,
karena ya dari Pleret ke Cikadongdong ini lumayan cukup jauh ya, karena kita melintasi juga stasiun nonaktif, stasiun Cisomang, beserta jembatannya juga jembatan Cisomang yang merupakan jembatan dengan pilar tertinggi. Jadi jarak dari rel itu dari atas sampai dengan bawah ke jurangnya itu paling tinggi teman-teman, kalau tidak salah. Tapi kalau misalnya elevasi tertinggi itu tetap ada di jembatan Citiis Nagrek, dan nanti kita akan melintasi terowongan terpanjang dan juga jembatan terpanjang, yaitu terowongan Sasak Saat dan juga jembatan Cikubang. Ini udah cerah teman-teman, enak nih, jadi bisa lihat pemandangannya. Nggak kayak tadi ataupun di video sebelumnya yang full gelap, nggak bisa keluar-keluar waktu di stasiun kayak gini. Ini bisa media-media waktu keretanya jalan nanti. Banyak juga yang naik itu di depan. Kayaknya di sini kita nggak silang deh, bakal langsung. Ramai juga ternyata di sini. Nggak kayak stasiun-stasiun sebelumnya, sepi. Ini banyak kendaraan melintas. Tuh, kalau sini dinyalain berarti oh ada silang tetap ternyata. Dan nanti itu rangkaiannya waktu sampai stasiun Gambir langsung putar balik jadi kereta api Pangandaran dengan tujuan Banjar teman-teman. Kita berhenti di stasiun Maswati. Ini enggak tahu di sepur belok atau lurus. Di sepur belok ini ada kemungkinan bakal silang ataupun susul, atau justru setelah ini memang jalur lurusnya dari jalur satu ini. Enggak tahu nih di lintas Maswati ke sana. Kayaknya habis ini Sasak Saat kalau enggak salah. Tolong koreksi kalau salah. Itu double track apa ya? Tapi nggak mungkin karena ada terowongan Sasak Saatnya. Nggak apal mapsi ini sih. Nggak begitu apal apa ya, jalur kereta api yang dari Bandung ke Jakarta karena jarang lewat sini. Sering-seringnya lintas Bandung ke Jogja sana. Setelah melewati terowongan Sasak Saat, kita tiba di stasiun Sasak Saat. Ini stasiunnya sebenarnya ada di sisi sebelah kiri ya, tapi pas tikungan, jadi tetap aja saya buka pintu yang kiri nggak bakal kelihatan kalau misalnya dari kereta yang paling belakang. Wah, ini asri banget suasananya. Masih ada kabut. Iya, Bu. Masih ada kabut dan juga suara-suara burung di pagi hari. Kalau semisalnya sebelah sini ini pakai sinyal putih, jadi kurang paham bakal ada kereta lewat atau enggak. Tapi ini kita berhenti bukan di sepur lurus teman-teman. Bangun Karta.
kita sampai di stasiun Cilame. Kecil banget stasiunnya. Jadi kita masuk sepur lurus, jadi kayak nggak bakal ada silang susul di sini. Ini kalau misalnya ke arah Purwakarta, karena semboyan 10-nya itu di depan, itu yang tanda plus itu, tanda apa ya, batas berhentinya, itu bakal ngalangin si perlintasannya ini. Jadi buat teman-teman yang lewat sini, mungkin kalau misalnya ada kereta yang lagi berhenti di sini ya harus nungguin sampai berangkat. Kalau ke arah Bandung ini aman, pas banget. Nah, kita udah berangkat lagi. Akhirnya kita masuk di stasiun Padalarang, langsung berangkat lagi. Ini kita berhenti di jalur 3, sementara di jalur 1 itu ada lokal Bandung Raya, jurusan akhirnya Cicalengka. Sementara kita berangkat duluan, jurusan akhirnya Garut. Jadi sementara buat teman-teman yang mau ke Cicalengka itu naiknya yang komuter lain Garut dulu. Rata-rata ini dapatnya kacanya burem, teman-teman. Burem berembun karena mungkin dingin ya. Bagi pelanggan yang turun di stasiun Jaga Bakau. Bagi pelanggan yang turun di stasiun BWG ya ukur masalah TV 2%. Bisa jadi kenapa ya? Hitung sarangan materi teh. Jadi kena 2. Eta teh ngan
masalah apa ya terakhirnya ya? Cara biasa nggak? Akhirnya jumlah kalau makin lama dia bukan ini lah 8 genap 5 genap obat itu sama tadi sama dapat obat sama Lagi. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Bandung. Masih campuran. Ini PPKM-nya gimana ngaturnya nih? Banyak banget tuh soalnya. Belum Argobisnya belum berangkat. Tapi kayaknya kita di sini agak lama nunggu Argobis berangkat. 15 menit. 20 menit berarti kalau nunggu Argobis sampai ngelewati Kiara Condong dulu. SFC Semarang Poncol Harina 73 jam berapa ya Harina? Lupa. Nah ini apa nih? Eksekutif 7 Argo Wilis, oh iya benar. Itu tadi apa ya? SMC Harina apa Parahyangan? Berarti lamun ayah anu anjlok ieu perut di ujung jam keberapa tuh langsung dirombak ya. Ini teh sebenarnya operator nanti untuk itu jalur kasih jalan karena ya jalur silang jadi ada kampung tengah sini dari situ. karena ini Oh iya ya, oh iya. Terus tadi apaan coba? Apa Sundan udah ready ya? kentang 100 kemasan ayam 30.000. Ayo, agak maju. Ayo, maju lagi, dikit lagi. Sip. Tepung obat kali dalam 120. Aduh. Nah, Terus pasar atas
Oke teman-teman, mulai dari Padalarang tadi penumpangnya benar-benar banyak banget, banyak juga yang akhirnya berdiri karena kapasitas penjualan tiketnya itu adalah 150% dari total tempat duduk ya teman-teman. Dan di sini sudah dipersiapkan kereta api Pasundan yang nanti bakal berangkat agak siangan menuju ke Surabaya Gubeng, dan dia per 1 Agustus kemarin sudah menggunakan rangkaian terbaru yaitu Economy New Generation. Ini tidak tahu berhenti lama di sini bakal nunggu disilang atau disusul, dan ini benar-benar merubah semua jadwal keberangkatan kereta api baik yang reguler lewat selatan maupun yang utara itu sudah pasti ya teman-teman. Argo Wilis juga yang biasanya jam 7.35 kalau tidak salah itu dia udah berangkat, tadi masih termenung di stasiun Bandung. Dan tadi kabarnya Lodaya juga baru aja berangkat, padahal jadwal keberangkatan itu jam 6:30. Benar-benar di luar dugaan, nggak bisa ditebak. Nih kita berhenti di jalur 1 stasiun Kiara Condong, stasiun besar untuk kereta api terminus ekonomi di kota Bandung. Dan perlu diketahui untuk teman-teman semua, untuk stasiun Kiara Condong dan juga stasiun Bandung itu diberlakukan aturan peron selatan dan juga utara, di mana peron selatan ini dikhususkan untuk kereta api lokal, dan untuk peron sebelah utara adalah untuk kereta api jarak jauh. Semuanya minggir, kita menyambut rajanya lintas selatan. Oke, ini dia kereta api apa nih? Oh, dari Malang, berarti bukan Gajah Wong, apa ini? Gajayana ternyata. Ya mirip-mirip ada gajah-gajahnya ya. Gajayana. Kayaknya mau kemarin di pikiran sana. Aduh ini apa ke Jakarta, aduh tapi lewatin Bandung. Gajayana Luxury. Pertama kali Luxury bus. Iya. Jadi yang gitu. Iya, udah masuk kan. Oh iya. Iya, Kak Huripan juga belum datang ya. Ini ada nih. Loh ini tiga keisi semua Loh ini kereta apa ini? Argo Wilis. Argo Wilis ketahan. Yang bener aja. Loh beneran ini Argo Wilis? Itu Sumedangnya udah oke. Oh itu yang bule tadi itu. Wah lah, ini Argo Wilis juga ketahan. Wah. Oke teman-teman, ini di stasiun Gede Bage 3 jalur utama full dan semuanya berhenti. Argo Wilis yang tadi ini dia sombong banget di Kiara Condong, menyalip kita dengan kecepatan penuh. Di sini selang satu petak dia juga berhenti. Ini kita berhenti di jalur 1, Argo Wilis jalur 2, dan jalur 3 itu masih ada sebenarnya, tapi ya nggak tahu itu kereta apa. Nggak kelihatan soalnya ketutupan Argo Wilis. Kita juga kayaknya kalau mau berangkat juga harus nunggu Argo Wilisnya dulu ke sana. Baru kita bisa melanjutkan perjalanan, dan minimal petak yang aman itu dari Gede Bage ini Cimekar nggak bisa, jadi harus nunggu keretanya itu di Ranca Ekek. Misal Argo Wilis sampai Ranca Ekek, kita baru bisa berangkat lagi. Ini kayaknya Argo Wilis juga ketahan di sini karena ada kereta yang ketahan di depan. Biasanya yang ketahan di depan berhenti juga karena ada di depannya ketahan lagi, karena benar-benar lalu lintas kereta api untuk di Bandung saat ini padat banget dan nempel-nempel semua jadwalnya. Jadi ya gini, chaos abstrak banget, nggak bisa ditebak. Gede Bage juga ini dulunya adalah merupakan stasiun barang, cuma nggak tahu sekarang masih ada kereta barangnya atau enggak, karena udah jarang lihat sih.
Dan udah sepi kontainer, biasanya di sini banyak kontainer. Jadi banyak orang tuh simak hal. Biji jalanan. Hari barulah Saat di Lebak nih. Itu kayak kemarin di Cicalengkanya 1 jam. Dia gado mangkok. Gado mangkok Nah teman-teman, ini kita sudah sampai lagi di stasiun Cicalengka. Di video sebelumnya saya start dari sini karena emang awal perjalanannya dari stasiun Cicalengka untuk kereta api lokal yang malam ke arah Purwakarta. Dan sekarang kita bablas sampai dengan Garut. Jadi nggak mentok di Cicalengka ini, dari ujung ke ujung untuk lokal Garut ini ya. Nah tadi sempat nggak nyangka waktu di stasiun Gede Bage saya lagi jalan ke depan mau lihat lokomotif, ternyata langsung di announcement kalau misalnya kereta api yang akan saya naiki ini harus diberangkatkan kembali. Dan yang bikin unik adalah mendahului Argo Wilis yang tadinya udah nyalip kita di Kiara Condong dan kita salip balik di Gede Bage. Tapi tadi nggak sempat ngevideo karena emang harus balik lagi ke kereta paling belakang, dan lewat dalam itu padat banget, banyak orang berdiri, jadi agak susah tadi momennya. Gak tahu nih di Cicalengka bakal berhenti berapa lama dan bakal disusul Argo Wilis lagi atau enggak, karena Argo Wilis bener-bener tepat di belakang kita teman-teman. Ini nggak tahu yang bakal datang kereta apa, tapi denger-denger sih tadi Cikuraya. Tapi coba kita lihat, soalnya JPL-nya udah bunyi.
Oke teman-teman, sekitar jam 10 kurang 15 menitan atau 9.45 ini kita sampai di stasiun Nagrek, stasiun kereta api tertinggi aktif di Indonesia. Dan kita berhenti di jalur 3. Di depan itu ternyata masih ada kereta api Lodaya yang tertahan. Kalau tidak salah Lodaya ya, soalnya ekonominya itu 3 dan juga posisinya di belakang, mengarah ke timur, berarti dia Lodaya Pagi jurusan akhir Solo Balapan. Kemungkinan di sini bakal ada persilangan atau persusulan lagi karena kita berarti di jalur 3, sementara jalur 2 ini masih kosong. Kalau misalnya nggak ada apa-apa, mungkin jalur 2 kita berhentinya. Ada restorasi, tidak ada tukang jualan, jarang banget. Tadi kebetulan nemu orang jualan di warung, tiba-tiba nyempil ada di sini, lumayan buat beli cemilan sampai dengan Garut. Nahan lapar dulu ya teman-teman. Dan ini kereta api Progo diberangkatkan kembali. Wah, berarti Argo Wilis juga kalaupun masih ada di belakang kita, mentok-mentok ketahan di Cicalengka ini. Chaos. Kita disusul lagi oleh kereta api Argo Wilis. Rajanya jalur selatan yang sempat tidak ada wibawanya ketika tadi disalip di stasiun Gede Bage, tapi kembali menunjukkan ya kekuasaannya di jalur selatan. Kali ini kita disusul lagi, tapi kalau dia masuk jalur 2 berarti bakal ada yang melintas langsung di jalur 1, cuma kurang tahu akan melintas langsung kereta api apa ya. Melintas langsung kereta api Taksaka Jogja Gambir. Selesai melintas kereta api Taksaka di jalur 2, kereta api Argo Wilis kembali diberangkatkan dan kita masih menunggu kereta api Argo Wilis untuk maju sampai ke Petak Lebak Jero atau mungkin Leles ya teman-teman, untuk menjaga jarak aman. Stasiun Nagrek.
stasiun Leles, dan ini di jalur 2 sudah termenung kereta api Jayabaya. Ya, banyak banget kita ketemu kereta hari ini. Stasiunnya ada di sebelah kanan, dan kita stasiun Leles ini relnya rel nikung ya teman-teman, jadi miring. Peron gitu ternyata teman-teman. Oke teman-teman, ini kita sampai di stasiun Karangsari sekitar jam 11 lebih 15 menitan. Harusnya kalau normal ya, ini kereta api udah harus balik lagi ke arah Purwakarta itu jam 11.50 dari Garut. Dan sampainya di Purwakarta itu langsung ditugaskan menjadi kereta api Walahar teman-teman, yang langsung lanjut menuju ke arah Cikampek, Karawang, Cikarang. Ini kita berhenti di jalur 1. Nggak tahu, biasanya kalau nggak ada apa-apa harusnya normalnya di jalur 2 ya, karena di jalur 2 itu adalah sepur lurus. Bisa jadi ada persilangan. Nah ini dia, sepertinya ada persilangan. Suasananya enak ini di Karangsari, dekat dengan lingkar Soekarno-Hatta Garut, atau yang lingkar Leles atau lingkar Kadungora gitu kalau jalan mobil itu. Nah ini sinyalnya udah keangkat. Seger ini, padinya melambai-lambai. Soalnya kita nggak mungkin silang di Lewikong. Lewikong itu jalurnya cuma satu, dia cuma halte. Nggak tahu ini di Cibatu harapan terakhir bakal langsung atau mungkin ada silangan lagi. Karena setelah Cibatu sebenarnya aman karena kita udah beda jalur, kita bakal ke jalur percabangan ke arah Garut. Sementara untuk jalur utamanya itu ke arah Cipendei, Tasik dan seterusnya. Tapi saya kalau tak belok kan mau pergi sendiri kan. Tuh, Ada kali.
Tuh, udah nungguin tuh kereta apa tuh? Oh iya. Oh, di jalur 1 Gajah Wong, jalur 2 lokal Garut, jalur 3 nggak tahu ini apa, jalur 4 juga ada. Oh, jadi ini ya fungsinya punya banyak jalur, jadi bisa buat darurat teman-teman. Waduh, lengkap banget ini, ngantri. Masinisnya ngece ke ini, ke masinis yang satunya nih. Oh ya, ini kereta api Sawanggalih punya Kutoarjo. Kebanggaan pokoknya. Berangkat duluan dari jalur 4. Ayo tebak siapa yang berangkat. Ya, kita teman-teman yang berangkat duluan karena di jalur 3 dan 1 semuanya ke arah barat dan harus menunggu antrian setelah nanti KA Sawanggalih aman melintas di stasiun Karangsari ya teman-teman. Dan ini Depo Lokomotif Cibatu yang pernah menjadi paling lengkap dan terbesar di Indonesia waktu zaman lokomotif uap kalau nggak salah. Tapi akhirnya mangkrak di sini. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa angkutan kereta api komuter Indonesia. Stasiun Banaraja. Ini stasiun namanya ini. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini sekitar jam 12:10. Ini kita sudah sampai di stasiun Garut, stasiun ujung. Ini terminus ya teman-teman. Kalau misalnya bisa dilanjuti lagi reaktivasinya, ini bisa sampai Cikajang.
Ini juga penumpang yang menuju ke Purwakarta sudah nunggu banyak banget teman-teman, karena keretanya telat sekitar 1 jam 50 menitan waktu tibanya ya. Tapi kalau misalnya keberangkatan ini baru telat 20 menitan. Kita harus keluar dulu teman-teman. Nah, oke teman-teman, mungkin segitu aja video trip kali ini dari Purwakarta menuju Garut, full trip menggunakan lokal Garut Purwakarta ya teman-teman. Ini kita sampai siang hari, terlambat hampir 2 jam, dan rencananya habis ini saya bakal balik lagi ke Bandung pakai kereta yang sama, makanya ini nggak bisa lama-lama di stasiun Garut karena keretanya juga langsung puter balik lagi. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menjadi referensi perjalanan teman-teman semua. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Saya nggak bakal bikin video trip untuk ke Bandung ini. Jadi trip kali ini, edisi kali ini diakhiri di stasiun Garut, Jawa Barat teman-teman. Ini ramai banget dan juga panas banget soalnya tengah hari. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.